Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, kita itu mempunyai keistimewaan lebih dibandingkan dengan tumbuhan atau dengan binatang. Dan keistimewaan itu terutama ada pada dua kualitas yang bisa kita miliki, anugerah yang kita terima, yaitu kemampuan berimajinasi dan kemampuan berefleksi. Kemampuan berimajinasi itu tak terbatas, terarah keluar, bermimpi, tetapi refleksi ke dalam itu juga tidak terbatas. Dua-duanya bisa membuat hidup kita itu terus maju. Bahkan imajinasi itu kunci yang sangat penting. Kalau Anda melihat sekeliling, bahkan melihat diri Anda sendiri, semua yang Anda pakai adalah hasil dari imajinasi seseorang. Kacamata, itu orang berimajinasi tentang bentuk, bahannya, modelnya, lalu jadi kacamata. Baju juga sama, bahkan motifnya, itu orang berimajinasi. Imajinasi itu tidak terbatas. Yang membatasi itu diri kita sendiri, pikiran kita. Karena itu kita perlu berimajinasi. Karena imajinasi itu justru yang membawa kita, menarik kita untuk maju, menemukan sesuatu yang baru. Tentu apabila diimbangi dengan refleksi, kemajuan itu luar biasa sekali. Tapi Romo, kenapa kita tidak maju-maju? Padahal kita punya imajinasi. Menurut saya, biasanya karena kita takut. Takut keluar dari zona nyaman. Kita sudah bermimpi, mimpinya tinggi, tahu-tahu mimpi menjadi debu, hancur. Bagaimana Romo? Kalau ternyata mimpi kita itu menjadi debu. Menurut saya, lebih baik punya mimpi dan berusaha mewujudkan meskipun akhirnya tidak terwujud, daripada tidak pernah bermimpi sama sekali. Kita hanya mengulangi apa yang kita lakukan setiap hari. Kita ketika bermimpi jangan lalu mulai dengan mengatakan bagaimana kalau mimpi saya tidak terwujud. Pasti kecewa. Mulailah dengan mengatakan bagaimana kalau mimpi kita terwujud. Hidup kita berubah. Tidak hanya mengulangi apa yang terus kita lakukan setiap hari. Biasanya kita berhenti bermimpi karena kita takut. Kemudian kita kembali menempuh jalan yang biasa, menempuh jalan yang aman. Tetapi jalan yang aman, jalan yang biasa tidak pernah menggapai, mewujudkan mimpi kita. Kita akan mengulangi hal yang sama dan kita akan menjadi pribadi yang sama. Monoton. Tetapi apabila kita punya mimpi dan kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya, kita sungguh-sungguh berimajinasi, dan ketika itu terwujud, hidup kita sungguh-sungguh diperbaharui. Tidak terwujud pun, kita sudah maju karena tidak melakukan sesuatu yang sama lagi. Justru itulah unsur perubahan yang ada pada kita. Tuhan Yesus sendiri meminta kita untuk bermimpi besar, bukan hanya mimpi yang kecil. Karena itu Tuhan mengatakan jadilah manusia baru, bukan yang sama terus-menerus. Bagaimana menjadi manusia baru? Bermimpi. Dan Tuhan memberikan mimpi yang luar biasa. Hendaklah kalian memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Sebuah mimpi besar, jadilah kalian sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Sempurna. Dan kalau Tuhan mengatakan jadilah sempurna, berarti kita bisa. Sempurna dalam mengasihi, sempurna dalam berimajinasi, supaya kita selalu menemukan jalan. Seringkali kita stuck, macet, mandek, karena kita berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah satu-satunya yang kita ketahui. Padahal tidak. Ada begitu banyak jalan dan banyak hal yang tidak kita ketahui.
Orang berhenti bermimpi seringkali karena pesimis. Dan orang yang pesimis itu pasti salah. Mengapa? Kita tidak punya cukup data untuk pesimis. Datanya aja nggak cukup kok untuk pesimis. Kenapa kita pesimis? Menurut penelitian, kita itu kalau kita berumur sampai 70 atau sampai 60, itu kita mempunyai 400 triliun pilihan. Dan setiap pilihan bisa menentukan perubahan hidup kita. Kenapa kita sama terus melakukan hal yang sama setiap hari? Namun mimpi besar itu tidak berarti harus sesuatu yang luar biasa besar, bukan. Tetapi mimpi yang membuat kita tidak menjadi orang yang sama terus, itu juga besar. Termasuk bermimpi bahwa pasangan saya bisa menjadi pasangan yang the best. Termasuk bermimpi bahwa saya bisa menjadi yang the best untuk pasangan saya. Dan itu yang kemudian mendorong kita untuk terus bergerak maju. Dan apabila kita punya impian, punya imajinasi yang jelas, dan diimbangi dengan refleksi dari dalam, maka kita bisa maju menuju kepada impian yang sungguh-sungguh bisa mengubah kita menjadi manusia baru. Karena itu harus optimis. Di dalam dunia imajinasi, kita sebetulnya masuk dalam dunia harapan. Dalam imajinasi itu ada harapan bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Dalam imajinasi itu kita bisa menjadi pribadi baru yang membuat kita excited, termotivasi terus. Bukan hanya terus sama melakukan yang sama setiap hari, hasilnya ya sama. Sungguh merupakan kegilaan apabila kita melakukan hal yang sama terus berulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Tetapi imajinasi tidak terbatas. Pilihan tidak terbatas. Dan kita bisa, karena kita memang diberi kemampuan itu, maksudnya supaya kita menggunakannya. Bukan untuk disimpan seperti menyalakan pelita lalu disimpan di bawah tempat tidur. Bukan untuk itu. Tetapi untuk menerangi seluruh rumah. Sama dengan imajinasi kita. Jangan berhenti berimajinasi. Terutama karena pilihan begitu banyak, kemungkinan tak terbatas. Dalam hidup ini, kalau kita mengikuti imajinasi, kita sungguh-sungguh masuk dalam dunia mujizat. Karena berarti kita percaya, mengharapkan sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan percaya segala sesuatu. Pada dasarnya, manusia itu ada dua macam dalam menghayati hidup ini. Orang pertama adalah orang yang tidak percaya mujizat, dan orang yang kedua adalah orang yang percaya mujizat. Orang yang percaya mujizat adalah orang yang imajinatif, kreatif, percaya pada dorongan ilahi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kita diciptakan transenden, artinya melebihi apa yang saya pikirkan, melebihi apa yang saya alami. Kita bisa jauh lebih. Lebihnya kenapa? Karena kita punya daya imajinasi yang tak terbatas. Kita punya iman yang tak terbatas. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh bermimpi dan mimpi besar, maka kita bisa bergerak menuju kepada mimpi itu. Impian, imajinasi adalah sebuah tarikan supaya kita bergerak keluar dari zona nyaman. Sementara refleksi, motivasi adalah dorongan dari dalam. Kalau itu digabung, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi baru. Kalau orang tua mengatakan, gantungkanlah impianmu, cita-citamu setinggi langit, itu bukan omong kosong. Karena kita bisa. Seluruh kemajuan yang kita alami adalah buah dari mimpi-mimpi banyak orang. Tetapi apabila kita berhenti bermimpi karena takut, karena khawatir, dan kembali kepada jalan yang lama, kembali kepada zona yang lama, yang aman, sebetulnya kita berhenti hidup. Kita hanya mengulangi apa yang kita lakukan setiap hari, dan itu membosankan. Hidup tidak untuk itu. Hidup itu penuh dengan excitement. Dan kita bisa, karena kita mempunyai kemampuan berimajinasi itu. Kita justru perlu terus-menerus melatih diri. Melatih imajinasi itu melatih kreativitas. Tetapi sekaligus
memotivasi diri kita bahwa kita bisa, karena kita sudah diberi kemampuan untuk itu. Setiap talenta yang diberikan kepada kita harus dikembangkan, bukan untuk disimpan dan ditanam, lalu kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Justru kualitas manusia yang terbaik, yang membedakan dia dari ciptaan yang lain adalah imajinasinya dan kemampuannya berefleksi. Fokus di situ, kita bisa menjadi manusia baru, seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Apalagi kalau kita mampu dalam berimajinasi dan berefleksi itu mengandalkan iman. Wow, itu seperti harimau yang tumbuh sayap. Unstoppable. Tidak ada yang lagi yang bisa menghentikan. Anda dan saya itu bisa. Karena kita mempunyai kemampuan itu sebagai manusia. Dan sumbangan terbesar manusia terhadap ciptaan ini adalah ketika dia mengembangkan seluruh potensialnya sampai pada maksimum. Hidup sepenuhnya. Dan tentu saya mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah meningkatkan kualitas kemampuannya untuk berimajinasi, bermimpi, dan diimbangi oleh motivasi yang benar dengan terus-menerus berefleksi. Maka kita akan menciptakan dunia baru karena kita sendiri menjadi manusia baru. Kita sangat dicintai Tuhan, ditemani Tuhan setiap hari, karena itu jangan khawatir, jangan takut. Mimpilah, berimajinasilah setinggi langit. Tidak ada batasnya. Supaya kita terus maju menjadi manusia baru seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun dalam melaksanakan semuanya itu tetap harus ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.